Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa yang Bapak sayangi. Senang sekali Bapak diberi kesempatan untuk menjelaskan materi-materi yang akan kalian pelajari di mata kuliah kewirausahaan di Universitas Medan Area. Oke adik-adik, sebelumnya Bapak tanya dulu apa kabar kalian semua. Bapak harap semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Karena di zaman pandemi sekarang ini kita harus meningkatkan imun tubuh kita. Kita harus tetap semangat, tetap optimis. Walaupun wabah seperti saat ini belum juga berakhir, tapi mari sama-sama kita doakan semoga segala sesuatunya itu dapat berakhir dan berjalan dengan baik. Dan insya Allah apa yang kita cita-citakan tidak terhambat oleh pandemi saat ini. Oke ya, tetap semangat ya adik-adik. Baiklah, di sini sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Irwansyah Putra. Bapak adalah salah satu dosen kewirausahaan di Universitas Medan Area. Nah, saat ini Bapak akan menjelaskan tentang satu materi yang mungkin ya sangat penting sekali untuk kalian pelajarin, tentang pengembangan usaha, tentang cara kalian mengembangkan usaha agar usaha kalian itu bisa berkembang dan kalian bisa menjadi kaya raya. Sangat menarik kan materi yang akan Bapak ajarkan untuk kalian. Maka dari itu tetap stay tune, jangan kemana-mana dan pantau terus apa yang akan Bapak jelaskan kali ini. Oke, baiklah adik-adik, masih tetap semangat kan? Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ekspansi. Mungkin bagi kalian ekspansi tidak asing ya. Ekspansi berasal dari kata expand, yaitu menyebar. Kata ekspansi itu banyak dipergunakan oleh berbagai bidang ya, salah satunya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan bidang fisika. Nah, setiap bidang-bidang tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda, makanya kalian harus memahami arti dari ekspansi tersebut. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang ekspansi dalam bidang usaha. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan ekspansi untuk usaha kalian, bagaimana caranya kalian bisa maju dengan ekspansi, dan bagaimana caranya kalian menerapkan konsep-konsep dasar ekspansi agar usaha kalian bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sebelum itu Bapak jelaskan dulu ya ekspansi itu apa. Dengan ekspansi kalian bisa mengembangkan usaha kalian dimanapun berada, tergantung dengan prospek dan konsep yang akan kalian buat. Untuk itu Bapak akan menjelaskan strategi-strategi awal dulu agar ekspansi kalian tepat pada sasaran. Oke, yang pertama adalah membuat rencana yang matang. Jadi untuk berekspansi atau mengembangkan usaha kalian, kalian harus membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Contohnya kalian sudah mempunyai usaha dan kalian ingin mengembangkannya. Seperti itu. Jadi untuk mengembangkannya kalian harus membuat konsep-konsep terlebih dahulu. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang akan kalian kembangkan, dan metode apa yang akan kalian aplikasikan dalam pengembangan usaha kalian. Nah, itu yang paling penting. Oke, yang kedua menambah produk dan layanan baru. Nah, jadi untuk kalian mengembangkan produk yang kalian hasilkan. Jadi misalkan kalian punya satu produk dan untuk berekspansi kalian harus menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang awal kalian punya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, promosi secara aktif. Nah, setelah kamu mengembangkan produk, otomatis untuk mengembangkannya kamu harus mempromosikannya kan. Nah, untuk mempromosikannya sekarang kamu bisa menggunakan banyak solusi atau banyak option. Seperti saat sekarang digital marketing sudah banyak sekali dipergunakan oleh pengusaha-pengusaha besar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kamu bisa memanfaatkan digital marketing itu seperti apa? Seperti promosi di sosial media misalkan, atau promosi ke situs-situs yang mungkin bisa membantu mengembangkan usaha kamu, atau kamu bisa ikut seminar-seminar, atau kamu bisa ikut aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa juga mengembangkan usaha kamu. Tapi untuk menggunakan aplikasi kamu harus merincikan dulu biaya-biayanya terlebih dahulu. Oke, yang keempat mencari target pasar baru. Nah, jadi misalkan kamu mau mengembangkan usaha ke lain daerah, jadi kamu ciptakan dulu target apa yang akan kamu gapai misalkan. Jadi pangsa pasar itu kamu harus tahu sendiri. Pangsa pasar apa yang akan bisa mengembangkan usaha kamu. Jadi kamu pelajarin, kamu teliti. Jika kamu merasa cocok untuk daerah tersebut, baru kamu ambil untuk berekspansi usaha kamu tersebut. Oke, yang kelima buka cabang. Nah, setelah kamu berhasil menciptakan pasar atau tempat yang cocok atau lokasi yang cocok untuk usaha kamu, baru kamu buka cabang kamu dengan produk yang kamu kembangkan atau dengan produk yang baru. Nah, yang keenam mengaplikasikan sistem penjualan baru. Nah, setelah kamu membuka cabang, jadi kamu aplikasikan sistemnya itu mau seperti apa. Jangan kamu gunakan sistem yang lama. Nah, kamu kembangkan sistemnya, misalkan cara pembayarannya kamu menggunakan metode yang digital atau yang lebih canggih. Sekarang banyak ya fintech ataupun sistem pembayaran itu non cash
marketplace ya. Jadi kamu bisa pergunakan itu bekerja sama dengan fintech-fintech yang mungkin bisa mengembangkan usaha kamu. Intinya seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, setelah kamu membuka cabang, kamu mengaplikasikan sistem kamu lebih baik. Nah, kamu bisa bekerja sama dengan vendor-vendor yang bisa menguntungkan kamu. Contohnya apa? Mungkin kamu bekerja sama dengan sponsor misalkan. Jadi misalkan produk kamu apa yang bisa menunjang produk kamu lebih berkembang. Jadi kamu bisa menghubungi sponsor agar mereka saling bekerja sama dengan perusahaan kamu atau usaha kamu dan kamu bisa mengembangkan lebih baik lagi. Yang terakhir adalah membeli perusahaan pesaing. Nah, contohnya kompetitor. Jika kamu misalkan merasa terganggu oleh kompetitor kamu atau kamu merasa keberatan dengan persaingan usaha kamu, mencoba strategi ini. Nah, strategi ini misalkan kamu bisa membeli perusahaan kompetitor kamu agar usaha kamu lebih berkembang dan kamu bebas dari pesaing. Nah, itu bisa saja. Dengan cara apa? Dengan cara kamu memperhatikan market mereka atau kamu bisa mengajukan kerjasama dengan mereka. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya maksud strategi-strategi dari ekspansi tersebut. Mungkin dari strategi tersebut kamu bisa melihat gambaran seperti apa sih ekspansi tersebut. Baiklah, saat ini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis ekspansi yang mungkin sangat penting juga untuk mengembangkan usaha kamu, yaitu bisa kamu lihat di slide yang berikut ini. Nah, kamu lihat jenis-jenis ekspansi itu terdiri dari merger, yang kedua akuisisi, yang ketiga hostile takeover, dan yang keempat leverage buyout. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis ekspansi tersebut. Nah, yang pertama merger, maksud dari merger adalah penggabungan atau pengembangan. Nah, jadi kamu bisa bermerger dengan usaha, misalkan kamu punya usaha dan kamu ingin menciptakan usaha baru atau menggabungkan usaha sejenis kamu atau kamu mergerkan, jadi agar usaha kamu bisa lebih banyak atau bisa lebih berkembang dengan cepat. Seperti itu. Jadi misalkan kamu punya usaha toko roti, dan di kota lain kamu melihat ada toko roti yang sejenis dengan kamu. Jadi untuk mengembangkan usaha kamu dari kota kamu tinggal ke kota yang lain, kamu bisa melakukan merger. Itu penggabungan. Sementara untuk pengembangannya, kamu bisa merger atau membuka cabang baru di kota tersebut dengan cara kamu memperhatikan strategi-strategi yang Bapak jelaskan tadi. Oke ya. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan atau takeover, di mana kamu mencari investor-investor yang bisa mengakuisisi usaha kamu agar usaha kamu itu lebih jelas produknya, lebih jelas pengembangannya, dan lebih jelas arahnya mau kemana. Jadi bukan berarti dengan berakuisisi kamu melepas usaha kamu, tidak. Kamu bisa mencari investor yang jelas-jelas bisa mengembangkan usaha kamu dengan tepat. Seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah hostile takeover. Hostile takeover adalah pengambilan secara paksa usaha yang sedang berkembang. Nah, jadi dengan cara seperti apa? Kamu bisa mengambil usaha orang lain yang kamu anggap bisa mengembangkan usaha kamu dan kamu yakinin agar usaha kamu cepat berkembang, itu kamu bisa mengambil usaha orang lain dengan cara hostile takeover. Itu ibaratnya mereka melakukan lelang ataupun kamu membelinya dengan harga pasar yang lebih tinggi. Tujuannya tetap sama, tujuannya untuk agar usaha kamu itu lebih dikenal luas atau lebih berkembang lagi. Nah, jenis yang keempat adalah leverage buyout. Nah, leverage buyout itu artinya kamu ingin mengembangkan usaha kamu tetapi kamu tidak punya dana. Jadi kamu bisa meminjam kepada investor atau meminjam kepada bank ataupun kepada badan keuangan lainnya untuk membeli perusahaan lain yang kamu anggap itu cocok dan sejalan dengan usaha kamu. Jadi setelah kamu membeli perusahaan itu, kamu bisa mencicilnya dengan cara usaha tersebut tetap komitmen, dengan cara usaha tersebut kamu tetap konsisten untuk mengelolanya dan hasilnya bisa kamu bagi antara cicilan usaha tersebut dan keuntungan yang kamu dapatkan. Oke lah, Bapak rasa cukup jelas jenis-jenis ekspansi yang Bapak tampilkan di slide berikut ini. Mungkin bisa membantu kamu untuk mengembangkan usaha kamu. Nah, bagi yang punya usaha, Bapak ada tips nih untuk kamu bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi kaya raya dengan cepat. Nah, jadi intinya apa? Intinya kamu tetap memfokuskan kepada ekspansi usaha kamu yang akan kamu buat dengan cara kamu memahami tahapan-tahapan yang akan Bapak jelaskan saat ini.
Baiklah adik-adik yang Bapak sayangi, Bapak akan merangkumkan arti dari ekspansi dengan tahapan-tahapan yang lebih spesifik lagi, mungkin bisa menjadi acuan bagi kalian untuk mengembangkan usaha kalian dengan benar. Nah, tahapan-tahapan ekspansi yang dimaksud adalah yang pertama membuat perencanaan. Jadi kalau misalkan kamu mempunyai sebuah usaha, nah kamu ingin mengembangkan usaha kamu, jadi kamu harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Artinya kamu tidak gegabah. Jika kamu mempunyai perencanaan, otomatis kamu ingin membuka cabang baru atau kamu ingin memperluas usaha kamu. Dengan kamu membuat perencanaan, otomatis apa yang kamu rencanakan hasilnya akan baik. Nah, perencanaan seperti apa yang dimaksud? Jadi yang pertama kamu melihat pangsa pasar apa yang cocok untuk mengembangkan usaha kamu, melihat kebutuhan konsumen, melihat situasi atau lokasi yang cocok untuk pengembangan usaha kamu, dan melihat apa yang lagi tren seperti itu. Nah, yang kedua, menentukan model bisnis. Nah, jika kamu sudah menentukan tempat atau lokasi untuk pengembangan usaha kamu, nah saatnya kamu menentukan model bisnis apa yang bisa kamu buat dan merubah metode penjualan kamu, merubah pembayaran misalkan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menghitung modal yang dibutuhkan. Nah, jadi intinya kamu jangan sembarang untuk membuka usaha jika modal kamu tidak cukup untuk membuka usaha tersebut. Jadi kamu harus merincikan modal-modal atau biaya-biaya yang harus kamu buat untuk pengembangannya. Jangan sampai kamu melibatkan usaha awal kamu untuk mengorbankan usaha yang lain. Itu sangat fatal ya. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa yang Bapak sayangi. Tadi sudah Bapak jelaskan pengertian ekspansi, strategi-strateginya, dan jenis-jenisnya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan kesimpulan dari ekspansi agar kalian lebih paham lagi, terkhusus bagi kalian yang mempunyai usaha. Nah, jadi untuk pengembangan usaha kalian, jadi tahapan-tahapan ekspansi itu sangat penting sekali. Misalkan kalian ingin mengembangkan usaha kalian lebih maju atau kalian ingin lebih sukses lagi. Nah, jadi tahap-tahapan yang dimaksud adalah yang pertama itu membuat perencanaan. Jadi kalian buat dulu perencanaan usaha apa yang akan kalian kembangkan, model bisnis apa yang akan kalian pergunakan, dan bagaimana caranya agar kalian berekspansi dengan tepat. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kalian teliti terlebih dahulu tempat, lokasi, ataupun pangsa pasar yang akan kalian kembangkan. Jadi setelah kalian teliti, kalian bisa mengembangkan usaha kalian dengan cara ekspansi. Nah, yang kedua itu adalah menentukan model bisnis. Nah, jadi model bisnis seperti apa yang akan kalian gunakan? Apakah kalian menggunakan dengan cara masih manual ataupun cara digital? Nah, dengan cara digital itu kalian bisa bekerja sama dengan vendor-vendor ataupun kalian bisa menggunakan sistem pembayaran yang lebih up to date dan produk-produk dengan kemasan yang lebih kekinian agar lebih viral dan menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menciptakan metode-metode seperti itu. Nah, yang terakhir adalah modal. Itu tidak kalah penting ya, karena modal bisa membuat ekspansi kamu dengan berjalan. Jangan sampai kamu berekspansi tapi modal kamu kurang atau kamu mengorbankan usaha kamu yang awal. Jadi kamu harus menghitung benar-benar modal yang kamu butuhkan untuk berekspansi atau mengembangkan usaha kamu. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung penjualan kamu, apakah kamu pantas untuk berekspansi. Contohnya seperti ini. Jika kamu berpenghasilan lebih dari 200% dalam periode 1 bulan, nah itu kamu bisa mencoba untuk berekspansi. Tetapi jika penghasilan kamu di bawah 100%, itu jangan coba-coba. Karena apa? Karena kamu harus mengembangkan usaha kamu yang awal, meningkatkan penjualannya sampai 200%, baru kamu mencoba berekspansi. Jangan sampai kamu ingin berekspansi atau ingin mengembangkan usaha kamu, tetapi kamu menggunakan modal yang tidak semestinya. Itu bisa membuat kamu bangkrut. Nah, jadi itu harus kamu metode-metode seperti itu yang harus kamu pahami. Oke lah adik-adik yang Bapak senangi, cukup sekian penjelasan Bapak. Semoga bisa membuat kamu lebih semangat lagi dalam mengembangkan usaha, terkhusus semangat kamu belajar dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Bapak harap kamu tetap optimis, tetap semangat, tetap belajar walaupun saat ini masih berpandemi. Oke, adik-adik, Bapak pamit dulu. Sebelumnya jika ada kesalahan atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap menjaga imun tubuh kalian, dan tetap social distancing. Oke, demikianlah, sampai di sini dulu. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.